Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Kali ini cukup spesial karena saya berkunjung atau datang langsung ke kediaman Bapak Wakil Wali Kota Cilegon, Pak Haji Sanuji Pentamarta. Yep. Pagi-pagi udah kesini nih Pak. Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Baik. Aktivitas? Lancar. Aktivitas lancar. Puasa mah lancar ya? Puasa lancar. Tapi kayaknya selama puasa banyak kegiatan ini. Subuh keliling masih lanjut ya Pak? Subuh keliling agak jarang. Kenapa? Gantinya taraweh. Taraweh. Kemana aja Pak? Taraweh yang ke masjid-masjid. Keliling aja. Keliling aja. Keliling. Sekalian jadi imam atau? Kadang-kadang ngasih tausiah lah. Pak tausiah, mantap. Cerita nih. pendek. Ya, di tengah kesibukan Pak Wakil, kita akan berbincang-bincang santai aja sih Pak. Apalagi 27 April 2022 besok ya adalah hari jadi Kota Cilegon yang ke-23. Gimana nih Pak setelah tinggal dan menjadi Wakil Wali Kota Cilegon dengan usia Kota Cilegon yang sudah ke-23 tahun? 23 itu usia saya menikah dulu. Aduh, bahas menikah nih. Usia saya menikah 23. Jadi artinya usia yang matang. Ya, usia yang matang. Ya, mungkin orang ukurnya 25 matang, tapi 23 sudah. Udah bisa bersolek. Mandiri, bersolek, matang. Matang. Gitu. Asik juga ya. Nah, selama apa sih Pak yang didapat dari mungkin udah mengelilingi Kota Cilegon? Karena Bapak kan asalnya dari Kabupaten Lebak. Setelah mendapatkan amanah sebagai Wakil Wali Kota Cilegon dan tinggal di Cilegon, apa sih Pak yang bisa diceritakan nih setelah 23 tahun Kota Cilegon? Menarik ya, Cilegon ini kota kecil yang menarik ya. Kota kecil yang dinamis. Tapi catatan saya buat Kota Cilegon ini secara politik dewasa, betul ya. Karena waktu pemilihan tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran, tidak ada friksi yang sampai ke arah yang tidak diinginkan, anarkis itu tidak ada. Jadi ini catatan penting buat saya. Politik di Cilegon sangat bagus. Bisa jadi contoh sebenarnya, bisa jadi barometer nasional ya. Itu. Padahal pada saat pemilu lalu juga kan memprediksi nih. Bagian keamanan, tingkat kerawanan, tingkat kerawanannya tinggi. Tapi setelah tidak ada kejadian, tidak terjadi. Tidak terjadi. Nah, selanjutnya Pak. Ya, ini menurut saya modal untuk membangun ya. Kalau sudah solid, masyarakat bisa menyamakan persepsi kita. Bahwa misalnya pembangunan Cilegon menjadi nomor 1, kesejahteraan masyarakat menjadi tolak ukur penting, itu lebih mudah sebenarnya untuk lebih lari Cilegon lebih baik. Ya, ditambah kita memang punya potensi bisnis yang luar biasa. Ini kota bisnis, kota investasi, kota bisnis gitu. Bahkan saya sekarang berpikir ini anak-anak Cilegon ini harus melatih bisnis kita, wirausaha kita. Harus dilatih. UMKM jadi. Ya, UMKM dan terus naik kelas, scale up. Jadi anak Cilegon harus melirik sisi peluang untuk berbisnis yang melalui UMKM tentu ya gitu. Jadi ini kota ini menarik menurut saya. Kota ini sangat menarik ya. Nah, untuk bagaimana cara membina UMKM-nya ini seperti apa Pak langkah-langkahnya? Harus ada perubahan ke depan, harus ada perubahan buat kita. UMKM tidak lagi pelatihan yang dia sehari, 2 hari, 3 hari pelatihan. Tapi menurut saya UMKM harus sistem coaching ya. Harus memang ada inkubator kan. Inkubator berfungsi untuk dia coaching, membimbing. Paketnya mungkin 6 bulan gitu ya. Bimbingan untuk UMKM 6 bulan. Nggak bisa instan. Nggak bisa instan. Jadi udah mulai menurut saya harus sudah digeser latihan kita. Pelatihan pembuka, bimbingan, coaching dan mereka terus sampai mereka bisa scale up, bisa mandiri. Ya, berarti secara skill sama pasar juga harus kita bantu Pak. Oh iya. Dan pasar itu harusnya kita membantu, termasuk kita nih gitu, termasuk pemerintahan. Misalnya PNS yang jumlahnya 4.000 lebih itu menjadi pembeli utama dari produk UMKM gitu. Harus kita dorong ya. Saya senang kan pakai batik ya. Kita punya
batik-batik Cilegon. Saya senang pakainya dimanapun, kapanpun pakai batik produk Cilegon gitu. Bagus-bagus sih saya lihat. Bagus gitu. Ketika Bapak dinas pakai baju batik, motifnya bagus-bagus. Iya, bagus. Kita ada beberapa rumah batik itu menurut saya bagus-bagus. Bagus-bagus, apalagi makanan. Hobi banget kan Pak sama rabik. Iya. Rabik itu mengakar banget di kita tuh, saya juga. Masya Allah rabik tuh ya. Rabik, hajatan, kondangan, undangan, ngeriung, apa aja ada rabik. Apa aja itu kan rabik. Nikahan. Saya kan. Tapi yang saya belum dapat tuh sejarah rabik gitu. Kayaknya perlu ditulis di mana sejarahnya di awal gitu. Sejarah tentang rabik itu. Bisa rabik itu jadi populer di Cilegon. Populer banget ya. Dan makanan favorit itu sejarahnya bagaimana itu yang perlu ditulis. Setiap kali ada acara hajatan, syukuran, pasti rabik. Kalau undangan Pak Wakil mampir ke rumah ada rabik. Pak Wakil yuk hadir, kita siapin rabik. Begitu aja judulnya. Padahal itu kalau yang punya kolesterol sama darah tinggi agak bahaya juga ya. Nah, kita pertama belajar rabik itu ada pasangannya. Mungkin itu penawarnya kali ya. Mungkin itu sudah jadi paketnya penawarnya. Apa tuh? Rabik itu pasangannya selalu di mana-mana. Apa coba? Masakan kulit tangkil. Oh iya. Jangan-jangan itu penawarnya gitu. Rabik itu kulit tangkil. Sambal riwok. Kulit tangkil. Sambal burok. Jadi ada kulit tangkil gitu. Mungkin itu pasangannya rabik dan kulit tangkil. Jangan ditinggalin pasangan. Boleh jadi ya, menurut saya ini perlu ada. Tapi kulit tangkil kan mengandung kolesterol tinggi. Tangkilnya ya. Iya. Tapi enak juga ya. Kulit tangkil mah enggak. Iya, apalagi kalau dibikin sambelan. Iya. Balik lagi nih Pak. Iya. Ketika menjabat sebagai wakil wali kota, apa sih Pak yang mungkin aspirasi masyarakat yang sudah didengar, apalagi kan Bapak aktif banget berkegiatan langsung di masyarakat. Kalau yang hampir tiap hari itu keluhan pengangguran, lapangan pekerjaan, mereka dicarikan pekerjaan, lapangan pekerjaan, saya menganggur itu. Kadang saya buat agak ini juga, kadang cukup sedih juga, prihatin gitu ya. Dulu waktu saya di legislatif tidak sampai begitu, tapi kita kayak di eksekutif sekarang ini keluhan paling banyak itu. Keluhan? Iya, masalah pengangguran yang paling. Kalau nggak salah sekarang data katanya turun menjadi 10, sekian. Iya, 9% lebih, di bawah 10%. Tapi masih 20.000 lebih kan penganggurannya. Tapi masih banyak juga. Iya. Jadi pengangguran ini yang harus agak prihatin saya, gitu ya. Kondisinya, laporannya, permintaannya, permohonan itu hampir tiap hari. Ada strategi khusus Pak untuk ya mungkin cara nih yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon untuk mengatasi pengangguran? Ya, kalau pengangguran ini sebenarnya kemampuan untuk warga Cilegon harus punya kemampuan kompetitif, harus naikin kemampuan kompetisinya, kemampuan kompetitifnya, kemampuan untuk masuk di lapangan pekerjaan, di dunia kerja itu harus naik. Nah, Cilegon ya, jadi pendidikannya, pelatihannya, keterampilannya harus kita naikin terus, gitu. Dengan membaca peluang yang ada di Cilegon sebenarnya. Nah, Cilegon kan sebagai kota industri, padat modal. Berarti kan yang dibutuhkan adalah bagaimana ya minimal teknisi, operator atau ya yang ahli di bidang industri gitu. Betul. Jadi yang pertama itu tetap ada, industri ini tetap butuh karyawan ya. Kan ada karyawan ya. Kita sih berharap kita bisa bersinergi dengan industri, berkolaborasi, bahwa jika ada penerimaan karyawan baru itu mayoritas anak Cilegon. Ini yang harus kita bicarakan. Harus selesai ya. Artinya bahwa anak Cilegon layak, anak Cilegon diterima, industri juga berharap ke PMK tuh kerjasamanya untuk anak Cilegon, dan kita juga menyiapkan anak Cilegon agar betul-betul memenuhi kualifikasi yang diminta sama industri. Itu nomor satu. Yang kedua tadi itu ada mitra-mitra bisnis ya. Jadi mitra bisnis, apa yang disebut dengan kerjasama bisnis, kita berharap pengusaha-pengusaha Cilegon, anak-anak Cilegon yang berusaha, baik usaha kecil, menengah, usaha besar, itu bisa menjadi mitra bagi industri. Nah, yang ketiga juga tidak boleh dilupakan adalah wirausaha, UMKM. Bisnis ini menyerap sumber daya kerja yang besar nih, gitu. Harus kita lakukan nih, UMKM harus
Ini potensi finansialnya ada. Kota ini bisa menjadi kota kiblat berbagai olahan, kuliner. Apalagi kalau tata kota kita perbaiki, wisata mulai hidup, wisata kuliner ya. Maka ini lapangan pekerjaan yang sangat luas. Anak-anak kita harus mau berwirausaha ini. Jangan hanya di industri, terbatas juga tetap. Gitu. Dan kalau masih kurang juga, Cilegon harus bisa menyiapkan anak-anak bisa masuk di dunia kerja di luar Cilegon. Baik di Jakarta dan Jabotabek maupun di luar Jawa atau di luar negeri. Di luar negeri kan tetap terbuka. Anak-anak Cilegon, kalau mereka pemuda-pemuda Cilegon yang masih cari pengalaman mereka bekerja bisa juga. Jadi seluruh strategi, seluruh pendekatan harus kita lakukan. Nah itu. Iya. Banyak sebenarnya warga Cilegon yang kerja di luar negeri dan itu kan bisa, kalau seandainya mereka pulang bisa dijadikan mungkin mentor atau pengajar. Iya, bisa itu. Dan kalau mentor menurut saya kita banyak cadangan sumber daya manusia yang kan kota industri. Banyak dia mantan komisaris, mantan GM, mantan direktur yang tinggal di Cilegon. Sebenarnya kita punya sumber daya yang banyak. Itu saya menemukan banyak orang-orang yang saya Pak dulu GM, saya dulu direktur Pak, gitu tuh. Mereka saya ikut terlibat Pak, silakan saya diajak. Sebenarnya kita bisa berdayakan. Ya kalau mereka terlibat kan berarti udah tahu nih kualifikasi, kelayakan bisa masuk ke pabrik itu apa gitu. Nah dari situ kan bisa dipelajari. Iya, termasuk juga gagasan kampung industri. Jadi termasuk, jadi industri besar, adakah industri turunannya? Adakah industri olahan turunannya? Adakah industri kampung industri yang bisa bermitra menjadi supplier bagi industri besarnya? Termasuk kampung industri perlu kita hidupkan. Kita sekarang ada kampung industri nggak? Belum ada ya. Gitu. Saya belum dengar. Ya kampung industri. Gitu. Misalnya gagasan apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, gagasan untuk misalnya industri kimia, bahan plastik. Bahan plastiknya disita, tapi sedotannya, kantong kreseknya misalnya di kota lain. Nah bisa nggak di kita tuh ada kampung kresek, kampung sedotan gitu. Nah itu harus kita dorong. Saya kira harus semua pendekatan, karena yang paling dikeluhkan, yang paling sekarang diinginkan tuh penyelesaian lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Karena kan setiap tahun ada anak yang lulus, mahasiswa yang wisuda, kalau tidak tertampung ya makin bertambah. Iya, kalau pengangguran berkelas, intelektual, pengangguran yang paling makin tinggi pendidikannya itu agak repot nyari. Nah itu. Jangan-jangan lebih repot nyari lapangan pekerjaannya gitu ya. Dia pendidikan tinggi tapi kemudian nganggur, itu akan lebih menurut saya. Tapi kan Pak sekarang ya mungkin bisa jadi solusi juga. Banyak anak muda yang tertarik kepada apa ya, dunia media kayak YouTuber itu kan bisa menghasilkan juga. Mungkin kalau ini mah sekedar ini aja ya Pak, saran, apakah dari pihak pemerintah mau memfasilitasi, terus melatih kayak gitu, sehingga muncul nih konten-konten kreator. Setuju. Kota Cilegon harus menjadi kota kreatif, industri digital. Karena kita seluruhnya, posisi kita sangat strategis, bisnisnya bisnis internasional. Kota kita juga menjadi lintasan Jawa Sumatera. SDM kita cukup bagus, kita masuk menguasai digital. Mungkin anak-anak kita harus masuk wilayah digital ya. Wilayah digital sehingga konten-kontennya juga lebih baik gitu kan. Apalagi kalau pengguna Instagram ya, di Reel itu kan banyak video-video bagus, semakin banyak ditonton makin terkenal ya. Mungkin kira-kira misalnya contohnya ya, ada 5 YouTuber nasional dari Cilegon gitu ya. Salah satunya Hasidi Wow. Siapa nih YouTuber nasional dari Cilegon ya? Itu harus dilahirkan anak-anak kita. Nah itu berarti kan emang harus apa ya, untuk keahlian kan harus dipelajarin Pak. Tinggal dipelajari, dibimbing, fasilitasi, dikasih tantangan, ikut event-event, ikut kejuaraan, harus ikut. Iya juga sih. Kejuaraan-kejuaraan harus didorong ikut supaya dia melatih, menguji ya. Menguji biar kita juga bisa berkompetisi. Gitu. Kalau sudah berkompetisi kan pasti akan ada kompetisi usaha. Itu mengukur kita nanti. Itu bagus banget anak-anak. Dan pengalaman nasional, pengalaman internasional di ajang regional, nasional, internasional itu penting banget tuh anak-anak. Dan anak-anak kita ke depan harus mereka ikut di ajang-ajang internasional. Anak-anak Cilegon harus sudah terbiasa ikut di ajang di Singapura, di Malaysia, di Jepang, Korea, di Eropa, di Amerika. Anak-anak kita harus depan. Nah itu, sehingga kan mereka terlatih gitu. Karena pengalaman internasional itu menurut saya sangat mahal, membuat
mereka lebih cepat matang gitu. Merubah mindsetnya juga gitu. Bagaimana cara berkompetisi. Iya, menarik juga ini Pak. Anak-anak kita harus, menurut saya. Sejauh ini sudah ada belum Pak anak-anak belum intens ya. Belum intens. Belum kita gagas nih. Wah mantep ini. Gitu. Mungkin youth center itu bisa dijadikan sebagai alternatif untuk mereka melakukan pelatihan semacam inkubasi lah. Pusat komunitas ya yang mau kita bangun. Komunitas inkubasi anak-anak yang kreatif nih akan jadi apa kayak gitu. Sehingga tidak hanya ke industri aja. Iya. Karena kan saya kira juga dunia IT, dunia digital, dunia teknologi informasi sekarang anak-anak harus. Iya. Apalagi anak sekarang kan kayaknya konsep hidupnya itu apa sih yang saya suka gitu. Yang saya suka, yang salah satunya kan dunia digital itu gitu. Enggak. Dan memang sebenarnya harusnya begitu, berbasis anak-anak kita tuh di awal mereka diajari membaca potensi mereka, membaca kemampuan mereka. Iya. Jangan anak seluruhnya dipaksa harus jadi bidang ini, harus masuk sains, harus masuk di jurusan ini. Anak-anak bisa mengembangkan sesuai dengan. Menurut saya anak-anak SMP harus bisa menemukan passionnya dia, menemukan potensinya dia apa sebenarnya, sukanya di apa gitu, senangnya di mana. Dari senang, dari suka bisa sampai berprestasi, hobi berprestasi, sampai ketemu juga dunianya gitu, ketemu. Nah itu bisa dibangun juga sisi ekonominya gitu. Seperti saya juga kan dulu apakah mau masuk STM, tapi saya nggak tertarik karena nggak tertarik kerja di pabrik Pak. Akhirnya suruh menulis. Sudah belajar menulis kan dari kelas 2 Alia karena Alia nulis terus di Golago Rumah Dunia ya sampai sekarang. Jadi menemukan dunianya gitu. Tidak harus mengikuti keinginan orang tua atau menulis, menerbitkan buku, melatih menulis, punya lembaga pelatihan menulis. Ya kan? Iya juga sih. Dari A sampai Z menulis gitu kan ya. Gitu. Nah itu mungkin konsep ke depan Pak. Iya, menulis apa yang misalnya Cilegon, saya berharap UMKM yang juara ditulis jadi buku. Anak yang juara sampai nasional dia menuliskan buku. Jadi seluruh prestasi Cilegon kalau sampai nasional itu ditulis dalam bentuk buku. Anak Cilegon juara di tingkat nasional bulu tangkis, nulis dia bukunya bagaimana kehidupan dia. UMKM Cilegon juara di tingkat nasional sampai ekspor, ditulis bukunya gitu. Jadi akan lahir dari buku-buku dari orang-orang yang berprestasi, orang juara. Ya, ditulis itu. Dan itu akan jadi catatan. Ya, yang misalnya Liga Dangdut nih dan dia sampai juara di tingkat nasional Liga Dangdut, ditulislah bukunya itu. Jadi si Arif ya, si Arif. Anak yang main bola nih siapa kemarin kan, yang main bola dia. Jadi orang yang sampai tingkat nasional juara ditulis bukunya. Jadi buku-buku lahir dari orang-orang yang hebat juara di tingkat nasional berprestasi, ditulis bukunya atau dia menulis bukunya gitu. Sahabat Philip Online, menarik nih obrolan sama Pak Wakil. Balik lagi nih ke kota Cilegon Pak. Ada rasa cinta dong Pak, kecil. Rasa cinta kita ke Cilegon bagaimana sih Pak mengekspresikannya? Ya sahabat Philip Online yang saya cintai, yang tercinta. Saya sungguh-sungguh mencintai kota Cilegon. Kalimat pertama adalah amanah. Ini amanah ya. Jadi kalau sudah amanah selesai semua. Ini amanah, harus menyukai, mencintai. Ini amanah, bekerja sebaik-baiknya. Dan inilah jalan kebaikan saya, jalan kontribusi saya. Saya di dunia politik, inilah Allah kasih anugerah saya untuk berkontribusi. Tantangan, ujian, tapi saya menyenangkan ya. Menyenangkan. Keliling dari masjid ke masjid, dari UMKM ke UMKM, silaturahim ke warga, ke rumah-rumah, gitu kan, ke kantor-kantor pemerintah, memotivasi ASN. Apa yang saya mimpikan dulu bisa saya wujudkan. Jadi saya mimpi kira-kira dulu saya menjadi pemimpin, bisa berekspresi, mengatur orang. Ya sekarang itu bisa saya wujudkan gitu. Jadi lebih-lebih Cilegon ini kota dinamis ya kan. Kehidupan dinamis, masyarakatnya maju ya kan, kota kecil tapi punya sumber daya alam juga. Ada pebukitan di Cikeraya, ada pebukitan di Grogol Merak, ada pelabuhan yang bisnis pelabuhan luar biasa, kapal-kapal besar mampir di kita. Ini luar biasa. Luar biasa Tapi Pak, salah satu resiko sebagai seorang pemimpin itu
harus siap untuk mendapatkan kritik dari masyarakat. Ya. Gimana nih Pak cara untuk Ya. menanggapin dari kritik-kritik gitu? Yang kritik satu keniscayaan lah, manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang semua serba bisa, pasti ada kurangnya. Tapi tetap ukurannya adalah bahwa mayoritas orang ya puas dengan kinerja kita. Sebagian yang tidak puas, sahabat Willip Online, ada orang yang tidak puas ya wajar, tidak mungkin 100%. Tidak puas, tidak suka ya wajar lah, itu bumbu. Tapi kita tetap berharap mengukurnya. Mayoritas itu orang suka, puas, itu yang menjadi penting buat kita gitu. Jadi harus kita kecuali kalau seluruh orang mengkritik kita perlu apa nih? Udah itu mah apa yang terjadi gitu. Tapi kalau ada orang memuji, ada yang mengkritik, memberi apresiasi. Tapi kalau kritik itu membangun? Kritik membangun baik ya. Karena kadang kita merasa benar, merasa sudah on the track, kita merasa, tapi ternyata ada banyak, kita lupa, kita hilap, kita lupa. Itu kan manusia tuh lupa, hilap tuh gudangnya. Lewat gitu, ternyata ini lewat gitu. Misalnya apa ya, misalnya orang lihat, Pak itu jembatan penyeberangan tuh udah bocor, udah rusak. Oh iya kita selama ini mikirin jalan jadi buat, ternyata ada jembatan penyeberangan yang rusak gitu kan. Kita merasa ya terima kasih diingatkan. Berarti kan kritik yang disampaikan juga kan ingin sebuah perbaikan. Seperti kita naik angkot lah, kita naik mobil umum, kancing kita ada yang lepas 2 gitu. Orang, Pak, mohon maaf kancingnya lepas 2. Iya makasih ya, kan kira-kira begitu. Kita nggak sadar kira-kira ternyata kancing kita lepas, begitu kita nggak pakai kaos dalam kan kelihatan dalamnya. Mohon maaf Pak, orang gitu kan. Mungkin kalau orang persepsinya tersinggung kan. Kalau kita, oh iya manfaat, coba kalau kita biarin kan, sampai ketemu atasan baju masih kebuka kan gitu. Oh iya makasih. Gitu. Makasih, jadi saling mengingatkan. Iya. Aduh, pengen ngobrol lebih panjang lagi nih, tapi karena durasi Pak. Lain waktu kita sambung. Statement closing Pak, terutama untuk menyambut HUT Kota Cilegon yang ke-23 tahun ini. Sahabat Willip Online yang tercinta, warga Cilegon yang sangat saya cintai, seluruh sahabat-sahabat, besok 27 April 2022 kita akan ulang tahun ke-23 Cilegon, ulang tahun yang ke-23. Seorang pemuda yang mulai matang, mari kita sambut dengan ceria masa depan yang lebih cerah. Mari kita bergandengan tangan, kita bersama-sama saling mengingatkan, saling menasehati. Mari kita menjadi pelayan terbaik bagi masyarakat. Insya Allah, Allah selalu menolong kita. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu senangnya nolong orang lain, bantu orang lain, melayani orang banyak. Insya Allah berkah. Tidak akan pernah miskin orang yang semangatnya melayani orang lain. Kita berikan yang terbaik untuk Cilegon, berikan yang terbaik untuk masyarakat Cilegon. Pikiran kita adalah kebaikan masyarakat, kebaikan warga, kesejahteraan mereka, keselamatan mereka, ekonomi mereka, kehidupan mereka. Dan saat ini saya dikasih amanah menjadi wakil wali kota. Tentu saya bekerja sebaik-baiknya. Mudah-mudahan jadi amal soleh dan Cilegon jauh lebih baik. Tetap optimis, semangat bersama. Kita bisa sejahtera bersama-sama. Saya kira itu yang penting untuk sahabat Willip Online. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga di 23 tahun Kota Cilegon lebih baik. Amin. Amin, alhamdulillah. Amin. Semua persoalan bisa dibenahi dan diselesaikan. Tidak ada yang tidak bisa selesai. Dengan niat baik, dengan kebersamaan dan niat baik. Saling menasehati, saling mengingatkan, niat baik dan kebersamaan insya Allah bisa. Tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Terima kasih nih Pak, sudah bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Karena sudah di penghujung acara nih, saya tutup dulu deh. Sahabat Willip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Semoga di ulang tahun Kota Cilegon yang ke-23 ini, Cilegon menjadi lebih baik lagi. Amin. Saya Mang Pram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.